ada di regulasi kita. Artinya ketika sekarang ini Bali dalam kondisi yang banyak sekali kita lihat kemudian terjadi permasalahan yang kriminal, pembunuhan, begitupun banyak adanya tamu asing orang luar yang membuat ulah di Bali. Peran fungsi dari TNI sendiri, apakah di internal TNI? Syukur kita kepada Sang Pencipta, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Termasuk salah satu tokoh agama yang sering saya mintai doa untuk selama bertugas di sini. Kalau kalian pengen tahu sedikit Pak Agung Danren itu menghadap beliau minta doa langsung ditanya. Betul itu. Saya habis Pak, saya udah kenal lama dengan beliau, ya kan, sudah lama. Pak Agung manggil saya, kamu kenapa? Aku di mana? Kenapa? Mantul dia. Habis tak telepon dia nya. Aduh, kemarin Pak Agung nanya saya dong, dia kemarin ada sedikit minta doa. Udah lama cuma 2 minggu jadi jenderal. Itu benar nih, pengalaman saya nih. Ini bisa alami. Berarti ampun juga doanya. Kalau ada waktu minta doa. Kita laksanakan bersama, ya. Jangan pernah lelah karena memang tugas penerangan itu bergerak lebih cepat dari yang lain. Saya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, namo buddhaya, salam rahayu, salam Ksatria Keris Bali. Hari ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa bisa hadir, tampil, ikut bersama komandan dalam rangka HUT penerangan ke-74 TNI Angkatan Darat Dirgahayu untuk HUT penerangannya, Pak. Izin komandan mau bertanya tentang penerangan, karena kita masyarakat kan khususnya yang awam kurang paham nih dengan penerangan terkait dengan tugas job desk penerangan di Kapendam Budaya yang gimana? Penerangan itu lazim di masyarakat atau di instansi lain namanya humas. Humas. Ya. Jadi kalau di lingkup Angkatan Darat masih bernama Penerangan Angkatan Darat. Di bawah komando markas besarnya itu Dispenat, Dinas Penerangan Angkatan Darat. Tugas fungsinya yang pertama adalah penerangan satuan. Penerangan satuan ini dalam arti memberikan informasi ke dalam kepada prajurit, kepada persit atau istri prajurit, kepada keluarga prajurit, mau himbauan, program komando atas maupun arahan-arahan dari pimpinan. Yang kedua, penerangan umum, juga mengedukasi masyarakat. Ini bersama-sama teman-teman media online, media cetak, media elektronik, kita menginformasikan tentang kegiatan yang sudah dibuat oleh jajaran TNI Angkatan Darat. Kemudian memberikan satu pemahaman program-program TNI Angkatan Darat yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tugasnya ke dalam ada, tugas keluar ada, yang berkaitan dengan bersama-sama teman-teman media, rekan-rekan media, mengedukasi masyarakat. Intinya kan penerangan untuk permasalahan yang ada di internal begitu eksternal. Ya. Kalau misalkan masyarakat sendiri ingin mengadukan sesuatu, apakah bisa secara langsung masyarakat? Kalau mengadukan permasalahan ya, itu bisa ke semua, ke Koramil bisa, ke Kodim bisa, ke Polri ya yang memang berwenang ya. Nanti kalau ke Koramil bisa dibawa ke Polsek dan sebagainya. Tapi kalau untuk khusus pengaduan, tentu kita tidak bisa menindaklanjuti langsung karena kan itu bukan bidang kita. Tetapi dengan adanya masukan ataupun ada keluhan ya, bisa kita bawa ke satuan komando pilihan di militer setempat atau ke Koramil, kita bisa cari solusinya sama-sama. Artinya kan permasalahan itu tidak harus diselesaikan secara hukum ya, bisa secara keluargaan, bisa secara adat, apa yang terbaik yang bisa kita tempuh lah gitu. Tapi kalau seluruh prajurit itu wajib untuk menjadi
problem solving, apa tuh, menjadi pemecah terhadap masalah yang ada di sekitar. Wajib itu ada di regulasi kita. Artinya ketika sekarang ini Bali dalam kondisi yang banyak sekali kita lihat, kemudian terjadi permasalahan yang kriminal, pembunuhan, begitupun banyak adanya tamu asing orang luar yang membuat ulah di Bali. Peran fungsi dari TNI sendiri, apakah di internal TNI bisa untuk ikut serta menjaga menindaklanjuti? Kalau mengantisipasi, menjaga, memelihara harus. Kalau menindaklanjuti berkaitan dengan pidana maupun perdata tidak bisa. Ya, tapi kalau membantu masyarakat ya tadi TNI harus hadir di tengah kesulitan rakyat, ya kan? Nah, tapi solusinya itu kan bisa melalui rekan kita di Polri kalau memang itu berkaitan dengan kegiatan hukum ya, permasalahan hukum. Bisa menjembatani ke tokoh masyarakat, bisa menjembatani ke tokoh adat. Disitulah komunikasi sosial yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit TNI. Artinya masyarakat sendiri bisa langsung meminta pada TNI ketika mungkin dia mencari kantor polisi jauh jaraknya, ya. Kondisi situasi dia tidak aman dalam kondisi yang mengkhawatirkan untuk dirinya, untuk keluarganya, pasti situasi di jalan bisa langsung masuk ke Koramil, masuk ke Kodim untuk minta tolong, backup dibantu bisa. Ketika memang jarak kepolisian itu jauh, berarti TNI siap dan selalu hadir untuk masyarakat. Bapak Kasal menyampaikan bahwa kita harus hadir di tengah kesulitan rakyat, ya kan? Nah, solusinya nanti ada di prajurit tersebut. Kan dia dulu permasalahannya, ya kan? Kita tidak hanya itu kok. Masyarakat yang merasa pupuk subsidi tidak ada di wilayah atau langka, nanti dari Babinsa atau Koramil ke dinas terkait untuk menyampaikan permasalahan itu, ya apa yang salah di situ. Jadi bisa menyampaikan ketika ada permasalahan yang susah mendapatkan akses kesehatan. Betul. Susah bisa meminta ke Babinsa untuk menjembatani ya. Jadi banyak fungsi ternyata kalau masyarakat tahu ini, ketika banyak sekali masyarakat mengeluh kesehatannya dia susah untuk terjadi hambatan karena merasa rakyat kecil tidak bisa minta ke polisi, mungkin agak susah, mungkin bisa minta ke TNI, jadi cepat prosesnya. Bisa. Jadi kalau kita lihat ya, sebutannya pasukan terdepan kita itu kan Babinsa, Bintara Pembina Desa. Seorang pembina itu kan seperti seorang ayah gitu, seorang bapak ya. Anaknya mengeluh, warganya mengeluh, ya kan. Ya, bapak itu harus bagaimana menindaklanjuti itu, ya kan? Tentu dengan bijak, dengan sesuai standar operasional prosedur lah, gitu ya. Apa yang harus diambil langkah-langkah. Waktu dan mengundang kami, semoga penerangan ini semakin terang pada masyarakat yang ada di Bali khususnya. Dan tugas komandan di Bali sudah sangat luar biasa. Amin. Kami sebagai masyarakat merasakan kali apa yang sudah mengenal. Terima kasih. Selamat ya, dan ya, Jim. Sebagai ketua majelisnya, Pak Jarod sendiri gimana nih hadir ke Kapendam sendiri? Mungkin sudah seperti apa nih tupoksinya Kapendam di masyarakat? Mungkin dari Pak Jarod seperti apa? Ya, terima kasih. Ini luar biasa beliau sebagai Kapendam di Bali, terbuka kepada kita, tokoh masyarakat, dan beliau selalu ingin mendengarkan keluh kesah permasalahan. Secara tidak langsung beliau mau berkunjung dan datang, itu yang saya apresiasi luar biasa sebagai seorang komandan yang mempunyai posisi tinggi di TNI, di Kodam khususnya, mau hadir kepada masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat untuk mendengar dan interaksi. Nah, bukti hari ini pas ikut ini kami secara langsung diundang. Terima kasih Bapak Kapendam atas undangannya. Memang sebelumnya saya juga sudah berinteraksi dengan TNI, dengan Pangdam. Kita sering dulu menyalurkan bantuan beliau, Pak Rami, kursi roda yang kita berikan kepada masyarakat. Di seluruh Bali kita pernah menyalurkan bantuan dari Bapak Pangdam Senandayana yang sebelumnya. Ya, dan Pak Jarod sendiri nih, tadi kita pembahasan sedikit terkait sampah, gimana cara penanggulangannya untuk sampah di Bali ini seperti apa nih dari Pak Jarod sendiri nih? Ya, penanggulangan sampah di Bali itu kita tahu sendiri ya, sampah sekarang memang jadi masalah yang sangat klasik dan masalah utama. Bukan hanya kita orang Bali, orang luar pun sudah menyoroti. Negara lain pun sudah membuat postingan tentang Bali sini sudah tidak bagus dengan sampah yang begitu luar biasa. Artinya Bali harus dijaga oleh orang Bali itu sendiri.
Ketika kesadaran itu tidak ada, kesadaran untuk menjaga sampah itu dan membuat sampah ini tidak menjadi besar, Bali akan hilang surga dunianya. Harapan saya masyarakat Bali sendiri berpikir bagaimana cara mengolah sampah itu sehingga tidak perlu harus ke TPA. Nah, di sini perlu adanya hubungan interaksi antara kepala wilayah yang ada di daerah terkecil aja, kita ngomong Banjarnya, desa adatnya, kedesaannya, perbakalnya, kepala desa. Ini dulu menyelesaikan permasalahan di hulu dulu kita selesaikan sebelum sampai ke hilir. Ketika ini sudah selesai, di sini selesai, cari solusi yang terbaik. Kalau tidak, kita lama-lama sampah ini akan semakin parah dan tidak akan bagus buat tanah Bali sendiri. Dengan adanya kemarin Pangdam sendiri dari Kapendam coba untuk mencoba untuk mengolah sampah plastik sendiri, mungkin dari Pak Jero seperti apa? Ya sangat luar biasa kepedulian Bapak Pangdam ya, sudah memperhatikan dan peduli sampah untuk pengolahan sampah. Kami pun ingin itu hadir di tengah-tengah masyarakat karena saya sendiri pernah hadir di dalam uji coba pengolahan sampah mandiri. Itu alatnya tidak terlalu besar, memakan memakan tempat hanya 2 meter kali 3 meter plus tempat sampah. Dia bisa membakar secara ada tubuhnya, alatnya itu bisa dipakai oleh desa karena bisa membakar satu hari itu 8 ton. 8 ton sampah yang bisa diolah menjadi pupuk, ada alatnya. Itu bentuknya kerjasama. Itu dengan media hadir hari ini disaksikan oleh Pangdam, bisa akan ada interaksi. Saya siap untuk menyembatani, untuk menghadirkan atau bertemu sama yang mempunyai alat tersebut. Dia sudah menyiapkan alat untuk diproduksi, dibikin sampah di hulunya. Mungkin pesan terakhir nih, apakah buat masyarakatnya atau pemerintahnya seperti apa? Pastinya buat pemerintah ya, karena dari pemerintah dia yang harus lebih concern bidangnya bagaimana sampah itu tidak menjadi masalah. Kepedulian anggaran ini perlu wajib, karena kalau anggarannya tidak kuat segala macam, orang bilang tidak akan bisa diselesaikan. Dari dulu ini kita tahu TPA Suwung itu bagaimana permasalahannya nggak selesai sampai saat hari ini. Padahal saya dengar sendiri banyak investor yang mau masuk ternyata gagal terus. Nah disinilah pemerintah harus berani mengambil suatu keputusan yang besar demi masyarakat Bali. Dengan adanya campur tangan dari TNI ketika gimana caranya penanggulangan sampah itu bisa membantu, kita bisa membantu dengan adanya penanggulangan sampah tersebut. Harapannya itu yang kita harapkan, TNI betul-betul bersinergi dan hadir kepada masyarakat untuk menyelesaikan segala masalah dan solusi buat masyarakat. Terima kasih buat Terima Pak kasih sendiri dan Pak Jero sendiri untuk kegiatan hari ini.